Inilah saat kerajaan Majapahit mengguncang dunia. Dari tanah Jawa, sebuah kerajaan bangkit membawa cahaya kejayaan ke seluruh penjuru Nusantara. Dalam catatan sejarah, hanya sedikit kerajaan yang mampu menggetarkan jagat Nusantara dan dunia luar. Tapi Majapahit, ia tak sekadar menggetarkan. Ia mengguncang. Di abad ke-14, dari pusat kekuasaannya di Trowulan, Mojokerto, Majapahit bangkit bukan hanya sebagai kerajaan besar, tapi sebagai imperium maritim terbesar di Asia Tenggara. Namun, bagaimana bisa sebuah kerajaan dari lembah Sungai Brantas itu menjadi raksasa yang disegani hingga Tiongkok, India, dan Timur Tengah? Inilah kisah dramatis saat Majapahit mengguncang dunia, dengan pasukan, politik, siasat, dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Kelahiran sang raksasa, Majapahit dari Abu Singhasari. Majapahit lahir pada tahun 1293, dari tangan seorang jenderal cerdas bernama Raden Wijaya, menantu raja terakhir Singhasari, Kertanegara. Saat Singhasari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri dan menyusun siasat. Menurut kitab Pararaton dan Nagara Kretagama, saat pasukan Mongol dari dinasti Yuan datang ke Jawa pada 1293 untuk membalas kematian utusan mereka oleh Kertanegara, Raden Wijaya memanfaatkan kekuatan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang. Namun setelah itu, dia malah menyerang balik Mongol, memaksa mereka mundur ke lautan. Dari kemenangan inilah lahir kerajaan Majapahit, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Guncangan pertama, ekspansi dan diplomasi ala Mahapatih Gajah Mada. Guncangan terbesar Majapahit dimulai saat seorang patih muda bernama Gajah Mada bersumpah dalam Sumpah Palapa. Saya tidak akan menikmati Palapa, kenikmatan duniawi, sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Ini bukan omong kosong. Gajah Mada kemudian menjalankan misi penaklukan dan diplomasi luar biasa. Dalam kurun waktu puluhan tahun, wilayah kekuasaan Majapahit meluas meliputi seluruh Pulau Jawa, Sumatera, termasuk Minangkabau dan Lamuri, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga semenanjung Malaya, Kepulauan Sulu, bahkan bagian dari Filipina dan Papua. Majapahit bahkan disebut dalam catatan Tiongkok sebagai negara besar yang disegani. Pedagang dari Gujarat, Arab, dan Camparutin datang ke pelabuhan mereka. Wilayah kekuasaannya disebut sebagai Dwipantara, dan di era inilah Majapahit benar-benar mengguncang dunia. Intrik, politik darah, pertarungan para pewaris tahta. Namun, di balik kejayaan itu, Majapahit juga dilanda badai intrik politik berdarah. Kematian Gajah Mada dan Hayam Wuruk memicu perang saudara antar pewaris tahta. Pertikaian Bre Wirabumi versus Wikramawardhana dalam Perang Paregreg membuat Majapahit lemah dari dalam. Ini adalah titik awal retaknya fondasi kekuasaan yang sebelumnya kuat. Meski begitu, bahkan dalam kondisi kacau, aura kekuasaan Majapahit masih menggema hingga kerajaan-kerajaan kecil pun takut menyebut namanya sembarangan. Kekuatan gaib, simbol mistis Majapahit. Tak hanya di bidang militer dan politik, Majapahit juga menggetarkan dunia spiritual Nusantara. Banyak tokoh kerajaan dianggap memiliki kekuatan batin tingkat tinggi. Konon,